Kadang-kadang suka kangen azan gitu. Pernah waktu pas tahun kapan gitu, aku video call sama mamaku, terus kayak denger suara azan tuh kayak adem banget. Ya ampun, sekangen itu gitu denger azan. Jadi akhirnya kadang-kadang aku suka nyalain di Muslim Pro. Kalau misalnya aku lagi buka puasa, aku nyalain aja azannya biar berasa di Indonesia gitu. Halo semuanya teman-teman, karena banyak yang nanyain kemarin kapan aku mau ngejelasin soal gak enaknya tinggal di Jerman. Jadi sekarang di video kali ini aku mau jelasin gak enaknya tinggal di Jerman. Untuk yang belum nonton video enaknya tinggal di Jerman, kalian bisa klik link di atas ini. Ini menurut opini aku ya. Jadi yang kemarin enaknya itu juga menurut opini aku, karena tiap orang itu pasti punya pengalaman yang beda-beda di Jerman sini. Makanya jadi aku di sini cuman berbicara sesuai dengan pengalaman aku di Jerman sini. Oke, yang pertama makanan Indonesia itu termasuk jarang di Jerman sini, dan kalaupun ada harganya mahal banget gitu. Jadi kadang-kadang kita juga suka mikir, ya udahlah mendingan bikin aja gitu di rumah, masak sendiri gitu. Terus selain itu juga kayak misalnya kayak restoran-restoran di Indonesia tuh kan kayak banyak yang chain gitu, kayak misalnya Bakmi GM atau Yoshinoya atau Hoka Hoka Bento. Pokoknya enak-enak lah ya, jajanan di Indonesia tuh sangat beragam. Nah itu tuh nggak masuk di Jerman sini gitu. Saya kadang-kadang suka kangen kayak Hoka Hoka Bento, itu mesti tunggu pulang ke Indonesia dulu baru bisa makan. Dan kayak misalnya KFC-nya atau Burger King-nya juga itu jauh lebih enak di Indo. Sumpah beda banget. Aku juga nggak ngerti kenapa ya. Harusnya kan chain ini harusnya mirip ya rasanya di tiap negara ya. Tapi beda, di kayak Burger King di Indo tuh lebih gede gitu ininya, apa namanya, dagingnya ya, lebih kayak yang ada di foto itu yang kita dapetin. Kalau di sini tuh yang di fotonya gede, pas begitu dapetinnya tuh kayak menyet gitu, kecil, kayak aneh banget ya di sini. Aku juga nggak ngerti kenapa. Terus kayak KFC atau McDonald-nya gitu juga nggak ada yang namanya McDonald, nggak ada ayam, nggak ada nasi, cuma ada burger gitu-gitu. Kalau KFC di sini nggak ada nasinya. Terus saus sambal juga yang gini-giniin di Indonesia tuh nggak ada di sini. Harus beli, itu pun saus tomat itu harus bayar lagi. Jadi makanya buat kayak aku ya, aku tuh kan lidahnya Indonesia banget, jadi kayak sukanya nasi timbel, bakso kayak gitu. Jadi sebenarnya tinggal di Jerman sini tuh termasuk tantangan yang berat banget buat aku, karena makanan Jerman, makanan apa ya, kayak kebab gitu, pizza, makanan Italia gitu tuh nggak cocok di lidah aku gitu. Makanan Western tuh nggak cocok, atau makanan Middle East tuh nggak cocok. Jadi makanya aku lebih sering jadinya masak di rumah sendiri gitu, makanan Indonesia, untuk buat ngobatin kangennya makanan Indonesia ya. Oh iya, aku juga lupa sesuatu. Di Jerman sini juga nggak ada yang namanya convenience store, kayak misalnya Indomaret, Alfamaret, atau zaman dulu kayak 7-Eleven ya. Itu nggak ada yang 24 jam gitu. Jadi kalau butuh-butuh gitu tengah malam, butuh apa gitu tuh di sini susah banget nyarinya. Ada yang namanya Späti, tapi Späti itu tuh biasanya nggak lengkap. Terus nggak ada kayak makanan-makanan yang bisa cepat saji ya, kayak kopi, kayak cup kopi, ada apa, kopi ada nggak ya di Späti? Kayaknya nggak ada gitu. Tapi pokoknya nggak seenak di Indonesia lah. Terus gak enaknya juga tuh di sini karena aku tinggal sendirian ya, keluarga aku tuh nggak di sini gitu. Jadi tuh rasanya kayak apa ya, sepi gitu. Dan susah buat video call juga karena jamnya kan beda, kadang 5 jam, kadang 6 jam ya. Misalnya kita masih tidur pagi banget di sini, di sana udah aktivitas gitu. Atau di sini misalnya kita lagi jam 8 malam, di sana udah pagi buta gitu. Jadi kayaknya beda waktu ini tuh menurut aku kayak nyusahin buat kontak komunikasi ya sama keluarga. Misalnya kayak ada acara-acara penting juga, misalnya ada yang nikah gitu, kayak nggak bisa kita langsung pulang. Atau lebih sedihnya lagi kayak yang aku kejadian juga kemarin, mamaku meninggal, dan aku nggak bisa pulang ke Indo. Jadi tapi untungnya aku sempat bisa ketemu sebelum gitu, ngurus mamaku.
Hal kayak gitu tuh yang kayaknya rasanya bikin nyesek ya, gak bisa bareng sama keluarga gitu. Jadi mau gimana pun juga pasti tetaplah Indonesia tuh berarti banget buat aku, karena itu kan kayak keluarga aku tuh dari situ gitu semuanya. Terus juga misalnya di sini itu di bulan Ramadan juga beda banget ya sama di Indo. Ngabuburit gitu, ngabuburitnya tuh beda. Kalau di Indo kan cari-cari makanan apa nih buat bukaan gitu, di sini kayak seru lah gitu ya. Kalau di sini ya biasa-biasa aja, nggak ada perbedaan sama hari-hari yang lainnya gitu. Jadi atmosfer Ramadannya tuh kurang kerasa ya. Meskipun aku sekarang tinggal di daerah Muslim, kayak banyak orang Turkinya, tapi tetap aja nggak ada gitu yang jualan di pinggir jalan kayak cendol atau misalnya gorengan gitu, nggak ada di sini. Hal-hal kayak gitu sih yang suka bikin kangen ya. Terus sahur juga harus bangun sendirian. Kalau zaman dulu suka dibangunin, kayak kangen keinget gitu dibangunin sama mamaku gitu, udah dimasakin gitu. Kadang-kadang aku ngebantuin nemenin mamaku masak sahur gitu. Kayak sekarang tuh beda, di sini masak sendirian, sahur sendirian, paling ditemenin kucing aku. Buka puasa juga sendirian, paling ya itu paling ditemenin si Carlo aja di sini. Terus juga jarang azan kan, ngedenger azan di sini. Meskipun di sini ada deket sih namanya masjid gitu, tapi kan kayak musola gitu loh. Terus ada Islamic Center juga gitu, tapi ya tetap aja nggak ngedenger azan gitu dari sini. Jadi kadang-kadang suka kangen azan gitu. Pernah waktu pas tahun kapan gitu, aku video call sama mamaku, terus kayak ngedenger suara azan tuh kayak adem banget. Ya ampun, sekangen itu gitu denger azan gitu. Jadi akhirnya kadang-kadang aku suka nyalain di Muslim Pro. Kalau misalnya aku lagi buka puasa, aku nyalain aja azannya biar berasa di Indonesia gitu. Terus di situ nggak ada yang namanya kayak kurir instan ya. Misalnya aku kan di kota Berlin, aku mau ngirim paket ke orang yang tinggalnya di Berlin juga gitu. Gak ada tuh yang misalnya kayak ngegojekin kurir instan, misalnya cuma sejam 2 jam atau setengah jam itu paketnya langsung nyampe. Jadi mau nggak mau ya paling 1 hari atau 2 hari pakai paket yang biasa gitu. Menurut aku kayak kenapa di Indonesia bisa gitu, kenapa di sini kok nggak bisa? Aku kadang-kadang suka mikir juga sih. Kayak Paxel gitu di sini tuh nggak ada gitu yang bisa dalam hitungan jam. Dan di Jerman pun kadang-kadang masalah administrasi tuh masih banyak yang pakai surat gitu di sini tuh. Aku juga nggak ngerti kenapa ya. Kadang-kadang sampai suka dibuat meme gitu loh. Kenapa orang Jerman tuh masih pakai surat menyurat untuk masalah dokumen-dokumen penting gitu, masalah birokrasi. Terus yang suka aku kangenin juga di sini nggak ada tukang pijit murah ya. Ada sebenarnya tukang pijit tapi mahal banget. Misalnya tukang pijit kayak Thailand gitu, Thai massage, itu bisa sampai 60, 70, 80 euro, itu belum termasuk tip. Ada juga orang Indonesia yang bikin kayak jasa pijit gitu di PPI. Tapi itu juga kayaknya mahal deh, aku agak lupa ya, aku nggak ngecek yang sekarang. Tapi kayaknya di atas 40 euro lah gitu, belum sama tip juga. Sedangkan kalau ke Indonesia, ke Midori aja udah berapa tuh harganya, 1 jam bisa 200.000 something ya, itu murah banget kalau dihitung di sini tuh di Jerman. Bedanya jauh banget. Makanya kadang-kadang kalau sakit badan gitu, capek, nggak jadi kayak sekarang pegel-pegel gitu, rasanya pengen banget ada yang mijit. Itu nggak bisa seenak di Indonesia gitu, tinggal kadang-kadang zaman dulu kan ada yang namanya go massage ya, tinggal panggil tukang pijit. Atau misalnya kalau yang di rumah-rumah juga suka punya tukang pijit daerah situnya gitu ya, ada tukang pijit langganan gitu. Kalau di sini tuh nggak ada sama sekali. Terus hari Minggu juga semuanya tutup ya, supermarket, mall itu semuanya tutup kalau hari Minggu di sini, kecuali toko-toko yang ada di stasiun besar biasanya buka. Jadi selain itu semuanya tutup hari Minggu. Jadi makanya aku selalu ngestok apa gitu yang benar-benar butuh itu hari Sabtunya. Kalau misalnya gak ada susu sama sekali gitu, pasti aku mau gak mau ngebelain kalau nggak hari Jumat, hari Sabtu beli, daripada hari Minggunya kita nggak punya misalnya buat sarapan, gak ada roti atau apa gitu. Kayak mall-mall atau misalnya toko-toko baju juga, atau
drugstore, pokoknya semua itu tutup jam 8 malam. Gak kayak di Indonesia ya, Indonesia kan kadang-kadang bisa sampai jam 9 kalau nggak salah ya, jam 9 atau jam 10 gitu, lebih lama ya. Ya bukanya jam 10 rata-rata di sini, jam 10 pagi. Kecuali supermarket ya, supermarket ada beberapa yang buka sampai jam 9 malam, ada juga kayak supermarket yang gede kayak dekat rumahku ini, Kaufland, itu buka sampai jam setengah 12 malam. Biasanya yang gede-gede gitu bukanya lebih lama. Terus bank Jerman ya, kayak Deutsche Bank, Sparkasse, atau DKB gitu, itu kalau transfer bank itu tuh bisa sampai 2-3 hari. Jadi gak ada yang kayak di Indo yang real time, berapa menit, berapa detik langsung nyampe, tuh enggak. Kalau di sini itu butuh waktu 2-3 hari. Aku juga nggak tahu kenapa. Tapi kalau misalnya kayak dari aku pakai N26, terus ada yang pakai N26 juga gitu. N26 kan bank online ya. Nah itu bisa langsung tuh masuk, langsung real time. Tapi kalau bank-bank Jerman yang bener-bener bank Jerman banget itu biasanya 2-3 hari gitu. Itu juga aneh banget sih menurut aku. Nah terus nggak enaknya lagi di Jerman tuh nggak ada bantal kayak di Indonesia. Bantal di sini tuh beda, jadi kayak 80 kali 80 gitu. Jadi awal-awal aku di sini selalu aku lipat 2 gitu loh bantalnya biar bisa tidur. Tapi semenjak itu aku nggak pernah beli lagi sih. Itu tahun berapa itu aku beli, 2016 aku beli. Akhirnya aku berhenti pakai yang kayak gitu bantalnya. Akhirnya aku beli di Muji bantal yang kayak di Indonesia gitu, baru aku bisa tidur enak. Selain itu di sini juga nggak ada guling. Nah itu nggak enaknya. Jadi aku waktu itu beli guling di Indonesia yang di vakum, aku bawa ke sini. Jadi buat yang nggak bisa tidur tanpa guling, saran aku kalau mau ke Jerman harus bawa guling dari rumah sih, dari Indo ya. Terus juga nggak ada gayung di sini. Jadi dulu aku juga bawa gayung, aku beli di IKEA Indo. Teman-teman aku biasanya pada pakai siraman tanaman, ada yang pakai ini buat apa namanya, ngukur air, macam-macam deh. Tapi aku bawa dari Indo waktu itu, dan ternyata aku baru tahu kalau ternyata di Muji itu ada juga yang jual gayung gitu. Tapi aku udah keburu beli di Indo, jadi ya itulah. Karena di mana-mana di sini nggak ada yang jual gayung kecuali yang di Muji itu gitu, dan jarang yang tahu orang Indo kalau ada yang jual juga ternyata. Terus di Jerman sini juga nggak enaknya ada namanya iuran penyiaran atau Rundfunkbeitrag. Nah itu jadi kita harus bayar sekitar 18 euro sampai 19 euro per satu apartemen ya, per rumah tangga gitu per bulannya. Itu kayak buat TV, radio, bla bla bla. Tapi kan kita TV juga pakainya Netflix gitu sebenarnya ya. Radio juga nggak pernah pakai. Jadi menurut aku ini kayak kuno aja sih. Karena di Indonesia juga nggak ada kan ya iuran kayak gitu. Terus nggak enaknya juga di sini tuh cari ini ya tempat tinggal gitu. Tapi alhamdulillah aku di sini sih nggak pernah kesusahan ya cari tempat tinggal. Cuman banyak dengar dari teman-teman, ini bukan pengalaman aku sih ya, kalau cari tempat tinggal di Berlin tuh susah banget gitu, apalagi buat yang long term. Nah kebetulan aku tuh dapat juga tempat tinggal di sini, itu apa kontraknya tuh yang lama di Berlin sini, makanya jadi biayanya tuh nggak terlalu tinggi. Terus ini juga satu apartemen 3 kamar gitu, biayanya di bawah 1.000 euro, itu masih alhamdulillah banget sih. Aku kontrak udah berapa tahun ya, dari 2015 kontraknya gitu, berarti udah 10 tahun kontrak, 10 tahun lalu, jadi harganya masih termasuk murah. Cuman di Berlin itu emang susah banget cari tempat tinggal yang long term tuh susah. Jadi misalnya suka ngasihnya tuh kayak 1 tahun gitu, nanti tahun keduanya tuh pasti harganya dinaikin lagi sama yang punya apartemennya gitu ya. Atau misalnya tiba-tiba dikeluarin gitu buat bilangnya mau direnovasi, nanti direnovasi padahal cuma renovasi dikit, terus habis itu tiba-tiba dijual lagi ke pasar, harganya dinaikinnya berapa gitu, nggak enaknya sih. Nah kadang-kadang misalnya juga ya kita apply gitu, bilangnya mau ngeliat gitu, nah yang ngeliat tuh bukan cuma kita doang. Misalnya satu apartemen nih lagi mau dibuka nih, siapa yang mau gitu, yang ngeliat tuh bukan cuma 1 orang doang atau 2 orang, itu bisa sampai puluhan orang yang dateng gitu buat ngeliat, dan yang dipilih cuma 1 orang. Makanya tuh kayak serem banget sih di sini buat nyari apartemen ya menurut aku. Baru-baru ini kan lagi ada pemilihan partai itu.
Nah itu kayak di Berlin tuh bagian daerah timurnya itu milihnya yang sayap kanan gitu loh, atau AfD ya. Nah terus kalau misalnya kita lihat juga nih ya, aku juga ditunjukin nih sama cowok aku petanya. Jadi di Jerman, se-Jerman itu bagian yang timurnya doang itu tuh pilihnya yang sayap kanan itu gitu. Bener-bener kontras banget sama bagian Jerman Barat. Partai ini tuh cepet banget naiknya. Apa ini karena orang banyak yang ngerasa pemerintahan yang lalu tuh gagal gitu karena terlalu banyak nerima imigran apa gimana gitu. Partai ini tuh megang kursi yang kedua gitu, 20% something. Nah itu makanya sebenarnya itu cukup ngeri juga sih kalau misalnya sampai partai ini dominasi di Jerman ya. Partai ini punya kebijakan yang gak gitu ramah buat imigran gitu. Ya aku ngerti sih di satu sisi gitu, karena emang kebanyakan imigran juga kadang-kadang suka nyebelin ya. Tapi kayaknya kalau terlalu kanan banget gitu, ekstrim banget tuh kayaknya nggak bagus juga ya. Ya nggak tau lah ntar gimana ke depannya. Kadang-kadang aku juga nggak suka sih sebenarnya sama polisi-polisi di Jerman sini, apalagi yang kayak kemarin protes-protes masalah Palestina ya. Terus aku ngeliat kayak polisi-polisi di Jerman sini tuh kayak terlalu kasar gitu, kayak ngejar-ngejar anak kecil lah atau sama cewek gitu, kayak pengecut banget gitu. Nah aku juga kurang suka sama polisi di Jerman sini itu sih. Kayaknya hampir di semua negara ya orang juga nggak suka sama polisinya gitu. Itu dia kira-kira yang menurut aku ya, pengalaman aku gak enaknya tinggal di Jerman. Jadi ya tergantung prioritas kalian, misalnya kalian lebih mentingin hal yang mana gitu untuk tinggal di tempat itu dalam waktu yang lama. Karena pendapat aku, yang menurut aku prioritas itu belum tentu juga sama dengan pendapat kalian. Yang menurut kalian tuh prioritas yang ujung-ujungnya balik lagi ke personal masing-masing. Negara mana yang menurut kalian lebih enak buat ditinggalin. Nah jadi setelah sekarang udah ceritain nih yang gak enaknya gimana di Jerman, menurut kalian tetap lebih enak tinggal di Jerman atau Indonesia? Komen di bawah ya. Oke deh, sekian dulu video aku kali ini. Makasih yang udah nonton dan sampai ketemu di video-video aku selanjutnya. Dadah. Selamat puasa BTW.